Wan Asma, diriwayatkan dari Sayyidah Asma. Diriwayatkan dari Sayyidah Asma radhiyallahu taala anha. Sayyidah Asma meriwayatkan Sayyidah Asma binti Abi Bakar, saudarinya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, qala li Rasulullah, suatu ketika Nabi Muhammad berkata padaku, la tuki fayuki Allahu alaiki. La tuki. Asma, jangan nyimpen-nyimpen ya. Kalau kau biasa nyimpen, nanti Allah juga nyimpen-nyimpen untukmu. Maksudnya nggak dikasih buat kamu. Semakin kau pelit, maka Allah pun tidak akan bermurah-murah kepadamu, karena engkau yang memulai dengan kepelitan itu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain adalah anfiqi wangfiqi wandikhi. Anfiqi wa anfiqi wa andihi, maknanya sama. Anfiqi, berinfaklah. Wa anfihi, dan berikanlah. Wa antihi, dan curahkan hartamu untuk kebaikan. Wala tukhsi fayuhsillahu alaika. Jangan hitung-hitungan kalau di saat memberi, nanti Allah hitung-hitungan juga. Allah memberikan kepada kita tanpa hitung-hitungan. Lah kalau kita memberikan hitungan, oh kemarin sudah. Kalau main pakai sudah, toh Allah tidak kasih lagi kepadamu. Karena apa? Kamu sudah dikasih kemarin. Lah kok sekarang minta lagi? Oh, saya sudah kasih kamu. Kalau Allah ngomong gitu gimana, yuk? Pusinglah kita. Makanya kalau kamu biasa hitung-hitungan, nanti lihat, mau hitung-hitungan dengan Allah, nggak mampu kita. Allah tidak pernah hitung-hitungan, lihat. Sampai dikatakan bahasanya, apa yang Allah berikan kepada kita, kebaikan Allah tidak bisa kita hitung. Biarpun kita ingin menghitung, nggak akan mampu kita. Wala tu'i fayu'iyallahu 'alaika. Jangan engkau menghalangi hartamu untuk sampai kepada orang lain, maka Allah akan halangi kekayaan sampai kepadamu. Aliki Siti Aisyah Ismail muttafaqun alaih. Makna wangfiqi bil ha'il muhmalati wa makna anfiqi wa kadzalika andihi. Makna anfiqi andihi itu sama, maksudnya berikan. Ini adalah peringatan untuk Sayyidah Asma binti Abi Bakrin. Sayyidah Asma, ini Sayyidina Abu Bakar itu diberi oleh Allah kenikmatan punya putri-putri itu pejuang-pejuang. Sampai pengembala kambingnya itu berjuang. Di zaman hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau punya pengembala kambing, budak yang bersama beliau itu diikut sertakan. Jadi hijrahnya Nabi ini adalah pejuang paling utama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar menemani Sayyidah Asma nanti yang bakal mengirim makanan Nabi di saat berada di gua. Kemudian kambing-kambingnya dengan budaknya itu yang menghilangkan jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat berjalan, agar hilang jejaknya sehingga orang-orang kafir tidak bisa mengejar. Nah, ini dipilih oleh Allah dengan keberuntungan semacam itu. Ada lagi manusia pilihan juga yang luar biasa, adalah Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib yang mendapatkan tugas untuk menempati di tempatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan taruhannya adalah nyawa. Sebab kalau orang kafir pada marah, tentu Sayyidina Imam Ali akan dibunuh. Akan tapi demi keselamatan Nabi Muhammad, harilah menempati tempatnya Nabi SAW. Itulah para sahabat-sahabat di dalam perjuangan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidah Asma inilah, Sayyidah Asma saudarinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau itu adalah mengirimi makanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengirim makan. Asma dzatun nitaqain. Beliau itu adalah ngirimi makanan, dan wadah makanan itu perlu diikat, tidak ada pengikatnya. Akhirnya demi keamanan makanan tersebut, diambillah ikat pinggangnya, dibelah jadi dua untuk mengikat, sampai Rasulullah tersenyum melihat ini. Ini apa ini? Ini adalah ikat pinggangnya Asma yang dibelah. Akhirnya Sayyidah Asma diberi Asma dzatun nitaqaini. Asma adalah yang punya ikat pinggang dibelah dua itu. Dan ini digelari, disanjung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitu perjuangan sahabat-sahabat Nabi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nasihat Rasulullah untuk Sayyidah Asma? Berikanlah Asma. Jangan kau tahan-tahan. Kalau kau nahan, Allah nahan. Kalau kau pelit, nanti Allah akan mengurangi rizkimu. Allah Maha Kasih. Jangan hitung-hitungan dengan Allah. Ini pendidikan kedermawanan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang dekat. Orang-orang dekat saja ini. Yang lain tidak mampu mungkin. Yang lain ini orang-orang dekat, sehingga dia bicara Nabi adalah orang dekat. Sayyidah Asma. Maka kalau ingin dekat dengan Nabi Muhammad, ya kita mengamalkan yang demikian ini. Dan nanti memang selalu kami sampaikan, ada memang aturan setelah itu dalam bersedekah, bukan gerutak-gerutuk tanpa ilmu. Lihat, sedekah pun harus dengan ilmu. Sedekah sunnah tentunya harus dahulukan adalah bayar zakatnya, bayar utangnya.
Jangan terpesona dengan kalimat-kalimat yang sering digembar-gemborkan orang yang mengajak sedekah misalnya, tapi biarin sedekah dulu, nggak usah bayar zakat, sedekah dulu, jangan bayar utang. Ini masalah itu. Beresi utangmu dulu, karena membayar utang lebih gede pahalanya daripada sedekah itu sendiri, dan membayar zakat pahalanya lebih gede daripada sedekah itu sendiri. Bahkan membayar orang bersedekah yang punya utang jatuh tempo itu malah jadi maksiat, bukan jadi pahala. Mana ada pahala, mana ada kebaikan setelah itu. Jadi kalau utang Anda jatuh tempo, yes, jatuh tempo, nggak usah bersedekah. Jangan berpikir untuk bantu Al-Bahjah dan yang lainnya. Akan tapi kapan Anda sudah punya utang atau tidak punya utang, atau punya utang tapi belum jatuh tempo, maka bolehlah Anda saat itu untuk mengamalkan yang demikian ini. Ini harus disampaikan supaya tidak orang ngawur membaca hadis urusan nafkah, urusan sedekah tanpa bimbingan, tanpa ilmu, tak taunya sedekahnya malah menjadi maksiat. Dan begitulah disabdakan Nabi, kalau orang punya amal tanpa ilmu, maka ketahuilah bahayanya lebih banyak daripada faedahnya. Bahkan bisa saja melakukan kemaksiatan dikira itu adalah sebuah kebaikan, sebuah amal ibadah. Wallahu a'lam bissawab.